Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ibu Sumaman ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Nabi siapa lagi? Ibu Sumaman ya Rasulullah, kemudian ditanya lagi siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ibu. Berapa kali itu? Ya. Kemudian ditanya lagi Sumaman ya Rasulullah, jawabannya bapakmu. Jadi ibunya ada berapa? Ibunya 3, bapaknya ada berapa? Oh, ibu ngomong ya, ibu ngomong ya. Ibunya ada 3, bapaknya ada 1. Kenapa 3 banding 1? Tetapi salah satu pengajian Badan Kontak Majelis Taklim se-Pondok Aren, ketuanya Ustazah Robiah Yusuf. Salatullah salam. Selagi sempat, selagi sehat, terus ibadah dan terus belajar. Wabarakatuh. Makan nasi uduk pakai daun salam, makannya dicampur opak. Yang duduk jawab salamnya pada kurang kompak. Daun salam bumbu sayur. Mudah jadi semuanya, tepuk tangan buat tim hadra kita. Masya Allah, mudah-mudahan dari ahli surga semua. Aparatur pemerintah, khususnya Bapak Lurah kita, Bapak Haji Romi Amiruddin SN, aparatur pemerintah tingkat RT, RW, PRT, datang PRT, oh alhamdulillah, PRT, PRW lengkap datang semuanya. Jadi kalau lurahnya datang, kalau RT-nya agak datang, ibu yang ngomong bukan saya. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mudah-mudahan semuanya ini cantik-cantik semuanya penghuni surganya Allah. Jadi kalau tema kita ingin jadi seorang ibu, jadi seorang istri mendapatkan ridho maunah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ibu datang dari rumah ke pengajian ini, Allah akan tulis yang hadir semuanya ini insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terpenting, ada rahasia keridhaan Allah yang harus kita jaga. Apa itu? Ibu bapak kita. Di sini ada yang masih punya bapak, masih punya ibu, ada ya? Yang sudah yatim piatu angkat tangan, yang udah yatim piatu bapaknya kagak ada, emaknya kagak ada. Yang udah yatim piatu sama kita ya. Ridho Allah tergantung ridho kepada kedua orang tua kita. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan yang sudah meninggal ibu bapak kita, mudah-mudahan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Oke, ibu sekalian, tidak lama. Kan ada madang nggak Ustaz? Ada madang. Hanya madang dulu tak. Kan kalau madang biar masakan ini udah tadi malam biar kagak lender, jadi ceramahnya malam-malam malu ya. Setuju?
Kita kalau berceramah ngomong lama banget masakan ibu udah pada lendir kesian. Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Mari sebelum saya mulai materi kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi sudah ada hadrah, kemudian pembacaan selawat, kita berselawat lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya ini terus mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Hasan summa al-Husain lin-Nabi qurratul ain nuruhum kasyamatain wajatuhum. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kullukum sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan yang tadi sholawatannya kenceng-kenceng terus mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang baca salawat tadi, yang ikut ngaji hari ini, mudah-mudahan yang belum pernah umroh haji bisa umroh, bisa tawaf di sisi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa yang pada hari ini angsurannya banyak bisa kebayar, yang utangnya banyak bisa kebayar, banyak banget yang ngambil, banyak utang. Mudah-mudahan yang hadir juga ibu semuanya ini punya laki walaupun satu, sayang, cinta setia sampai tua. Itu yang punya suami. Ada yang nggak punya suami? Yang nggak punya suami mudah-mudahan nanti dapat jodohnya. Ini ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramat, para asatidzah, ustadzah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, ketua kita PKMT Pondok Aren Ustazah Haja Robiah Yusuf SAD, mana bilang alhamdulillah. Umroh bisa beli tanah, bisa beli rumah, anak-anak banyak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Jadi mukjizat ala kita bersalawat kepada Rasulullah dengan kita bersuara kencang-kencang, mudah-mudahan apa yang kita minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita yang paling fundamental adalah kesolehan ibu-ibu. Betul? Dulu sebelum Islam datang, kaum wanita itu dihinakan, tidak bernilai, tidak berharga. Tapi Islam datang, wanita diangkat derajatnya. Apa kata Nabi? An-nisa imadul bina,
Faida solhat solhal bilad, faida fasadat fasadal bilad. Pernah dengar bu di hadisnya? Kata Nabi, an-nisa imadul bilad. Faida solhat solhal bilad, faida fasadat fasadal bilad. Pernah dengar bu hadisnya? Pernah? Apa? Mulai pintar. Kata Nabi, wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya solehah, baik-baik, maka negara akan tegak. Tapi kalau wanitanya rusak, negara juga akan rusak. Yang depan saya ini penegak kampung kita, penegak negara kita. Siapa lagi kita berharap kalau bukan kepada ibu-ibu yang soleh dan solehah yang di depan saya ini? Amin. Ya Rabbal. Apa kata Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat ghibataha illa laha udkhulil jannata illa ibadin syikti. Pernah dengar hadisnya bu? Pernah? Apa? Sudah pintar, udah mulai pintar. Kata Nabi, kalau seorang perempuan sudah sholat 5 waktu, udah pada sholat kan? Sholat. Wa shamat syahra, di bulan suci Ramadan puasa. Ada yang puasa sebulan penuh? Ada. Paling ada itu dan nenek-nenek. Kalau bulan Ramadan dia sudah puasa, kemudian yang ketiga amal laki kagak melawan. Ada nggak di sini ibu yang amal laki yang melawan? Ada kagak? Mana? Anak-anak mana yang melawan amal laki? Wahafizat ghibah, dan dia bisa menjaga kehormatannya. Kata Nabi, silahkan masuk surga dari pintu manapun kamu suka. Tuh, kayak ibu nih, sholat udah, puasa udah, amal laki kagak ngelawan, sopan, santun sama laki itu ya, menjaga kehormatannya. Makanya nih di depan saya, insya Allah semuanya penghuni surga. Bukan hanya itu Pak, Bu, Bapak dalam, Ibu di luar. Bukan hanya itu, bahkan ibu-ibu ini yang tadi dalam mukadimah saya bilang adalah salah satu dari pintu surga buat anak-anak kita. Pintu surga kita ibu kita, berarti kita adalah pintu surga dari anak-anak kita. Anak, bagaimana emaknya? Betul betul ya? Bagaimana emaknya, bagaimana bapaknya? Anak, bagaimana emaknya, bagaimana bapaknya? Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, anak kita juga berbakti kepada kita. Kita kasih contoh kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Makanya karena ibu itu adalah salah satu dari pintu surga, ngomongnya juga terkabul. Tuh, beda sama orang laki. Ibu-ibu jangankan doa, dia keselnya diterima sama Allah. Makanya kalau ibu kali ini kesel sama anaknya, orang sana. Kalau kesel sama anaknya, tuh bocah didoain. Jangan bocah nakal, bocah kesel, ibunya kesel, apa dia bilang? Dasar anak monyet. Ada yang begitu? Lah kalau anaknya monyet, emaknya apaan? Kalau kita lagi kesel nih, ini doang. Kalau lagi kesel, bilang, mudah-mudahan jadi raja, jadi presiden. Begitu. Kenapa? Suatu saat anak ibu yang tadi ibu omelin bener-bener jadi presiden.
jadi presiden PKS. Nah, presiden Indonesia. Omongannya mustajab, amalannya makbulah, maka itulah yang beda ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Betul ya? Ibu-ibu adalah pintu surga, omongannya terijab terkabul, beda dengan bapak-bapak. Maka suatu saatnya Bu ya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati. Betul. Dulu sebelum Islam datang, kaum wanita itu dihinakan, tidak bernilai, tidak berharga. Tapi Islam datang, wanita diangkat. Nah, melahirkan dulu, karena ibu-ibu bisa hamil. Orang laki bisa hamil kagak? Tapi banyak orang laki saya hamil. Isinya cantik banget. Satu bisa hamil, yang kedua bisa melahirkan. Bapak-bapak bisa melahirkan kagak? Agak. Melahirkan belum melahirkan yang lain ya Pak. Yang ketiga apa? Bisa menyusui, bisa mengasuh. Maka karena 3 hal inilah kata Nabi 3 banding 1. Bukan ibunya 3, lakinya 1, bukan. 3 banding 1, keistimewaan ibu 3, keistimewaan bapak 1. Kurang apa lagi itu? Maka kalau sudah jadi ibu-ibu, kadang rajin ngaji, kadang rajin sholat, keterlaluan. Ini romannya udah pada gegerahan, udah siang buat apa? Para jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa 3 banding 1 Bu? 1, mohon maaf nih saya nanya, antara suami dan istri biasanya yang duluan mati suaminya apa gitu? Yang benar apa? Tuh Pak, suami dulu. Bener ya? Survei membuktikan suami istri yang meninggal duluan adalah suaminya. Kalau Anda yang meninggal duluan istrinya, tuh Bapak beruntung itu. Bonus, ibu bonus. Kenapa kalau bapak-bapak misalnya istrinya meninggal dunia, malam pertama sedihnya luar biasa Bu. Tahlilan malam pertama sedihnya luar biasa, ditanya, enggak kita tanya, saking sedihnya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7 masih sedih. Malam ke-40 ditanya, udah mulai ketawa. Lewat 40, lewat 40 nyari tetangga, ada yang janda kagak? Tuh, kalau bapak-bapak mah, kalau ibu-ibu kagak. Betul ya? Anak 5, suami meninggal, anak 5 keurus kagak? Kalau ibunya meninggal, bapaknya bilang, anak keurus kagak? Kagak. Ibu-ibu sampai kadang-kadang telah kagak nikah lagi, yang penting gedein terus mama-mama udah amat. Ketemu saya dukung. Jadi ibu-ibu itu adalah sebuah pintu surga. Tapi mohon maaf, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah juga menangis. Di dalam Isra Mi'raj itu digambarkan penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian ketika datang ke penghuni neraka, Rasulullah nangis. Kenapa nangis Bu? Ternyata penghuni neraka kebanyakan diisi oleh ibu-ibu. Masuk surganya gampang, masuk nerakanya gampang lagi. Maka bentengi kita, para ibu-ibu, para putri kita, dengan mengaji supaya kita tetap diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum berangkat
kita dengar informasi di TV. Di TV. Pantas aja bapak-bapak meninggal duluan, ibu-ibu belakangan. Di Bogor, seorang bapak menodai putri tirinya berulang kali. Kemudian di Serang pagi ini, Serang mana? Banten. Kemudian lari ke Medan, seorang ayah menodai putrinya sampai 3 tahun. Kemudian di Bengkulu ini cerita asli, bukan saya ngarang-ngarang. Seorang paman menculik keponakannya, kemudian keponakannya dibawa ke hutan di Bengkulu. Di hutan tuh sama pamannya diperkaos sampai melahirkan 3 kali, Bu. Sekarang saya nanya, bapak-bapak laki atau perempuan? Laki. Mungkin tadi kakek-kakek yang menodai cucunya laki atau perempuan? Laki. Ayah tiri tadi yang menodai anak tirinya laki atau perempuan? Laki semua. Yang korupsi banyak kan laki atau perempuan? Semangat banget, Bu. Pantas aja kalau laki-laki lebih cepat duluan daripada ibu. Maka ibu harus bersyukur, harus rajin. Kemudian di BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Pondok Aren, saya lihat biasanya kalau saya menghadiri pengajian seragamnya sama semua. Ini mah karena kumpulan ya saja ya, kumpulan dari berbagai macam majelis taklim, maka yang nama-nama beda-beda maju sama. Syukur alhamdulillah. Maka mudah-mudahan setelah kita ngaji pada siang hari ini, anak-anak kita di rumahnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Ketika kita informasikan di televisi banyak sekali para bapak-bapak, kakek-kakek, paman-paman yang menodai anak perempuannya. Ini PR buat ibu-ibu. Kenapa PR? Karena ada kadang-kadang kita berkata seperti ini, wah enakan lu punya anak laki, gua punya anak perempuan. Senang kenapa? Anak perempuan mah repot. Sama. Anak perempuan, anak laki, dua-duanya tetap aja repot kalau kita tidak didik. Betul? Ada ibu-ibu kalau anak perempuan takut, ada anak saya pada pergaulannya bebas, akhirnya ujung-ujungnya hamil. Betul ya? Lu mah enak punya anak laki, gak mungkin anak lu hamil. Lah dia mah kagak hamil, tapi dia ngambilin anak orang. Sama konsekuensinya sebagai orang tua, mendidik anak kita dibentengi dengan mental agama yang kuat. Saya bukan promosi nih, Bu ya. Bukan promosi, saya ngasih tahu. Yang aman pada saat ini pendidikan buat putra putri kita yang berbentuk pondok pesantren. Alhamdulillah saya di Al-Amanah Al-Gontori santri sudah 2.700 putra putri. 2.700 anak orang semua tuh. Anak orang semua. Kenapa di pesantren kudu aman buat putri putra kita? Karena sekarang yang menghantui keluarga kita dari mendapatkan ridho dari Allah, karena dunia sekarang dunia digital. Dunia apa, Bu? Dunia digital, apa saja kita bisa konsumsi. Yang mana-mana udah punya HP nggak? Yang mana-mana Facebookan mulu. Sekarang nih, Bu, dunia digital, Ibu ngeklik aja. Apa misalnya? Hidung pesek. Iseng di Google hidung pesek. Tuh, Bu, nanti keluar gambar hidung pesek semuanya, Bu. Itu baru hidung.
Itu baru hidung. Yang paham media sosial pasti tahu dah. Diklik buah. Itu gambar buah apa aja muncul, Bu. Di buah apa aja muncul. Apakah kita bisa mengontrol anak kita 24 jam mereka memegang gadget, memegang HP, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat? Maka pada saat ini tangan kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai orang tua tidak bisa mengontrol. Kita lihat mana kita megang HP aja, megang HP aja. Kalau bapaknya megang HP ngaji. Ini biasanya begitu, Bu. Bapaknya megang HP ngaji. Nah, kalau anak kita yang baru akil balik, yang baru serba penasaran, kira-kira apa yang dia tonton, apa yang dia saksikan? Dunia semakin rumit, maka tantangan pendidikan jauh lebih rumit. Tapi di pondok pesantren aman. Bocah nonton TV, kagak boleh. Bocah dengerin radio, kagak boleh. Bocah megang HP, apalagi kagak boleh. Ngapain? Ngaji yang boleh. Belajar yang boleh. Kalau masalah di daerah sini, ini banyak wali santri yang jangan. Ada yang putrinya di pondok pesantren Al-Amrah Gontor itu angkat tangan. Jangan-jangan ada tapi malu. Nah ini kan kagak ada nih, masukin pondok pesantren Al-Amrah Gontor. Ustaz promosi, ya kalau udah ngomong yang lain gue nggak apa-apa. Ono Jawa Timur Gontor boleh silahkan. Yang penting insya Allah anak kita aman, nyaman, amin ya robbal alamin. Apalagi ibu sekalian yang saat ini mungkin mohon maaf ada pertentangan perbedaan. Kalau saya nggak ngajak, saat ini saya misi ngaji murni, nggak ngajak ibu-ibu atau bapak-bapak untuk memilih salah satu calon presiden kagak. Ntar sangkanya rusak dari ngaji kampanye kagak. Hanya berdoa mudah-mudahan presiden kita nanti presiden sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Amin. Nah, amin mah Anies Baswedan sama Muhaimin, Bu. Terus saya mah kagak ngajak. Yang penting presiden kita nanti adalah presiden sesuai dengan pilihan kita. Amin lagi. Ya mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, udah setengah 12. Setengah 12. Terakhir, karena menyikapi perbedaan ini jangan sampai karena beda pilihan satu sama lain bermusuhan. Betul ya? Tetangganya pilih nomor 1, yang sebelah pilih nomor 2, berantem, ribut. Ada yang kayak gitu? Lakinya milih nomor 3, istrinya milih nomor 1, ribut. Tadi nggak kayak gitu? Kalau sampai ribut satu keluarga terlalu lama juga milih presiden, jadi menteri kagak, jadi lurah kagak, gara-gara beda pilihan presiden ribut, keterlah. Kenapa kita beda menyikapi perbedaan? Kita hidup siap deh, beda. Kenapa siap beda? Kita hidup bukan siap sama, tapi kita hidup siap deh, beda. Karena kita dilahirkan dari orang yang berbeda. Betul ya? Nah kita cewek, betul ya? Bapak kita laki, itu kan beda tuh, laki sama cewek. Lahir kita, betul ya? Dari perbedaan ibu bapak kita lahir kita, berarti kita lahir dari perbedaan. Coba kalau misalnya mama kita laki, bapak kita laki, lahirnya kita. Jadi perbedaan itu kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umat itu adalah sebagai rahmat. Jadi perbedaan kita satu sama lain adalah rahmat. Rambut boleh sama hitamnya, pendapat pasti beda.
Tapi kalau udah jelas orangnya masih beda. Jelas orang ini bagus, pinter, Islam, dia mau ono, anunya anu, udah beda banget, masih terbeda. Yang kita tidak suka bukan bedanya, yang kita tidak suka cara berpikirnya, betul? Seperti gini, sekarang saudara-saudara kita khususnya yang berada di Gaza, Palestina, yang paling dicari oleh Israel adalah ibu-ibu yang sedang hamil. Kemudian kalau ada ibu sedang hamil, cari yang orang Israel, diapain? Tembak. Jadi membunuh wanita yang sedang hamil pahalanya luar biasa. Tuh. Israel. Israel siapa? Penjajah. Saudara kita siapa? Palestina. Udah jelas itu mana penjajah, mana orang baik, masih ada yang ngedukung Israel. Di sini nih ibu ada yang ngedukung Israel, katakan. Udah jelas orangnya, mana musuhnya, mana saudaranya, kudunya harus kompak, harus sama. Kita bukan menyalahkan perbedaannya, tapi cara berpikirnya yang salah sehingga dia berbeda. Mudah-mudahan ibu semuanya di Badan Kotak Manis Takut Pondok Aren semuanya kompak, ya, kompak memilih warna yang sama, urut yang sama, sehingga daerah kita, daerah Pondok Aren terus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ibu dengan wasiat Fatihah, Fatihah. Mudah-mudahan ibu biar hari depan saya semuanya bukan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan putra putri kita terus menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa bangsa, agama dan negara, jadi soleh dan solehah. Buat saudara kita yang orang sakit terbalik sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saudara kita, keluarga kita handai tolong saat mungkin kesulitan, apapun permasalahannya, mudah-mudahan bukan dari keluar oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah, wasiat Fatihah, apa yang kita maksud, apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ibu semuanya kompak selalu, sehat selalu, dengan rezeki yang luas dan halal yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, jangan diserahkan dulu mic-nya. Tolong, kami masih ada 3 door prize untuk memberikan dari Ustaz 2 pertanyaan saja. Silakan bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz, nanti ada 2 pertanyaan, silakan mengangkat tangannya, selain panitia jangan. Pertanyaannya kaitannya dengan wanita. Usia berapa tahun Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Angkat tangan. Nggak boleh Ustaz, mereka tim hadrah lain kepada jamaah. Silakan aja. Kalau aku tahu Tuhan masih gadis. Ibu itu sudah tadi Ustaz, beliau sudah dapat. Oh maaf, ini satu tim, silakan kepada salah satunya. Siapa Ibu? Iya. Aisyah 40. Aisyah berapa? 6 tahun. Kamu udah 6 tahun. Berapa? 9. Maaf Pak Ustaz, ada di sebelah kiri baju hitam, kayaknya semangat banget. Sebelah kiri baju hitam, berapa tahun Ibu? 13 tahun Ustaz. Iya Ibu baju merah, berapa? Salah, 12 tahun. Pertanyaannya bisa diulang Ustaz, mungkin mereka lupa kali.
Oke, saya lupa lagi. Saya tanya lagi, berapa usia Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, masih salah. Oke, yang ibu berkerudung merah silakan, berapa? 25 tahun. Oke, diganti. Jawabannya dikit lagi, pokoknya kalau udah 12 bulan salah, 14 salah, 25 salah, berarti salah, berapa? Salah, dikit lagi, dekat antara 10 dan 12. Iya, kayaknya baju hitam ini Pak Ustadz ya dari tadi udah. Mana? Berapa? 17. Salah. Iya, baju ibu. Berapa ibu? 14? 15 Ustadz? Ya, berapa? Salah. Nah, udah ada yang jawab nih. Nabi melamar menikahi Aisyah usia 11 tahun. Tadi kan antara 10 sampai 12. Tapi walaupun dinikahi 11 tahun, baru tidur bersama di usia tadi 17, 15. Iya, hadiahnya silakan Ustaz kepada Foto. Ayo ibu silakan Bu. Ada foto kagak? Maaf Ustaz, ada di sebelah sana dari awal. Ya ibu siapa Bu? Abu Thalib Ustaz. Siapa? Abu Thalib. Betul? Ya, betul. Ustaz yang serahkan. Selagi sempat, selagi sehat, terus ibadah dan terus belajar.